Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu berada dalam kesehatan dan keimanan, dan semangat untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Seperti pepatah mengatakan, semakin diasah semakin tajam, yang artinya jika kita giat untuk belajar, maka kita akan semakin pandai. Dengan bismillah, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Pernahkah kalian melihat kereta api yang melintas? Apa yang kalian perhatikan? Ternyata kereta api melakukan gerak lurus beraturan ketika bergerak di atas lintasan rel yang lurus dengan laju yang tetap. Dan pernahkah kalian melihat mobil yang bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap? Nah, ternyata gerakan dari kereta api dan mobil ini merupakan contoh dari penerapan gerak lurus beraturan atau GLB. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata gerak, baik itu seperti mobil yang bergerak, sepeda yang bergerak, atau pesawat yang terbang, atau gerakan dari tubuh kita sendiri. Dan tentunya gerakan ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita, kan? Suatu benda dikatakan bergerak jika kedudukannya berubah terhadap acuan tertentu. Misalkan saja kalian duduk di halte terminal, lalu kalian melihat sebuah bus yang bergerak meninggalkan terminal tersebut. Jika terminal kalian anggap sebagai titik acuan, maka bus tersebut dikatakan bergerak terhadap terminal. Jalan yang dilalui oleh bus disebut dengan lintasan. Lintasan dapat berbentuk lurus, melengkung, atau tak beraturan. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai gerak lurus. Karena gerak lurus merupakan gerak pada lintasannya lurus, maka kedudukan benda terletak pada garis yang lurus. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Ciri-ciri gerak lurus beraturan. Yang pertama, lintasan berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau V sama dengan konstan. Yang ketiga, percepatan benda adalah 0. Nah, maksud dari kecepatan tetap yaitu benda menempuh jarak yang sama untuk selang waktu yang sama. Misalnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 75 km per jam atau 1,25 km per menit. Berarti setiap menit mobil itu menempuh jarak 1,25 km. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan selalu tetap. Dengan kata lain, jarak sebanding dengan selang waktu. Secara matematis dituliskan S sama dengan V dikali T, atau V sama dengan S per T. Yang mana S adalah jarak dalam meter, V yaitu kecepatan dalam meter per sekon, T yaitu selang waktu dalam sekon. Grafik hubungan pada GLB. Grafik perpindahan terhadap waktu. Tampak pada grafik berbentuk garis lurus miring ke atas melalui titik asal koordinat O 0,0. Di titik manapun pada grafik, jika sudut alfa sama, maka tangen alfa juga sama, yang artinya kecepatannya pun sama. Sehingga apabila ditinjau dari kemiringan grafik, maka tan alfa sama dengan S per T sama dengan V. Dengan demikian, jika grafik jarak terhadap waktu atau ST dari dua benda yang bergerak beraturan berbeda kemiringannya, maka grafik dengan sudut kemiringan besar menunjukkan kecepatan yang lebih besar. Selanjutnya, grafik kecepatan terhadap waktu atau VT. Dalam grafik VT, kurva GLB menunjukkan garis lurus horizontal dengan kemiringan 0 atau tanpa kemiringan. Hal ini karena kecepatan benda yang bergerak dengan GLB besarnya adalah tetap setiap saat. Diketahui grafik VT dari benda bergerak seperti pada gambar. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 2,5 menit.
contoh soal yang pertama, diketahui grafik VT dari benda bergerak seperti pada gambar di bawah ini. Maka, hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama 2,5 menit. Nah, di sini ada sumbu T, ada sumbu V, yang mana ini adalah grafik VT. Untuk menghitung jaraknya, kita melihat luas daerah yang diarsir di bawah grafik VT. Jadi, luas daerah yang diarsir di sini membentuk pola yaitu persegi panjang. Sehingga untuk jarak, kita menggunakan rumus luas dari persegi panjang itu sendiri, yaitu panjang dikali lebar. Yang mana panjangnya yaitu pada sumbu T, yaitu 2,5 menit. Dikali lebarnya yaitu 2 km per menit. Sehingga 2,5 dikali 2 sama dengan 5 km. Sehingga didapatlah jarak yang ditempuh benda bergerak tersebut yaitu 5 km. Grafik berikut menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Maka tentukanlah kecepatan rata-rata selama 8 sekon. Contoh soal yang kedua masih berhubungan dengan grafik VT. Tentukanlah kecepatan dan kelajuan rata-ratanya selama 8 sekon. Sebelum kita mencari kecepatan dan kelajuan rata-rata, kita perlu mencari perpindahan atau jaraknya dulu. Dalam menentukan perpindahan atau delta X, kita bisa menghitung dari luas daerah di bawah grafik. Nah, bernilai negatif jika di bawah sumbu T, dan bernilai positif jika di atas sumbu T. Maksudnya, jika dia berada di bawah sumbu T, ini ada sumbu T, jika di bawah dia bernilai negatif, jika di atas dia bernilai positif. Dan ini khusus untuk perpindahan. Nah, jadi untuk menghitung perpindahan dengan luas OBC ditambah dengan luas CDF. Luas OBC sudah kita arsir dan luas CDF sudah kita arsir juga. Nah, di sini luas OBC berada di bawah sumbu T. Maka itu dia bernilai negatif. Sedangkan CDF dia di atas sumbu T, makanya bernilai positif. Oke, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Ini minus kita turunkan. Luas OBC membentuk bangun segitiga. Oleh karena itu, kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas dari segitiganya yaitu 4. Dikali dengan tinggi segitiga, yaitu 3. Bukan min 3 loh ya, 3 saja. Ditambah luas CDF. CDF di sini membentuk bangun trapesium. Nah, berarti kita menggunakan rumus trapesium. Rumus trapesium yaitu alas atas ditambah alas bawah dikali tinggi dibagi 2. Di sini alas atasnya yaitu 2. Sedangkan alas bawahnya dari sini ke sini yaitu 4. Langsung saja kita tulis 2 ditambah 4. Kita kalikan tingginya, tinggi trapesiumnya yaitu 3. Karena mengikuti sini 3 bagi 2. Oke, langsung saja kita hitung. Setengah kali 4 kali 3 sama dengan 6. Ditambah 2 tambah 4, 6 kali 3, 18 bagi 2, 9. Sama dengan 3 meter. Jadi perpindahannya didapat yaitu 3 meter. Setelah hasil perpindahannya kita ketahui, maka kita dapat menghitung kecepatan rata-ratanya yang dirumuskan dengan V sama dengan delta X dibagi delta T. Yang mana delta X ini adalah perpindahan dan delta T adalah selang waktu. Nah, langsung saja kita hitung delta X-nya tadi yaitu 3. Sedangkan delta T-nya yaitu 8 meter per sekon. Nah, sehingga didapatlah kecepatan rata-ratanya yaitu 3/8 meter per sekon. Selanjutnya, kita akan mencari kelajuan rata-ratanya.
Nah, sebelum itu kita harus menghitung dulu jarak tempuhnya berapa. Nah, untuk jarak tempuh, yaitu luas daerah total di bawah grafik VT. Tanpa ada aturan apakah dia berada di bawah sumbu T atau di atas sumbu T. Jadi itu bedanya dengan perpindahan. Nah, perlu kalian ketahui jarak ini juga termasuk besaran skalar. Oleh karena itu dia tidak bergantung pada arah. Sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Oleh karena itu dia bergantung pada arah dan bisa bernilai positif atau negatif. Beda dengan jarak, dia selalu bernilai positif. Langsung saja kita masukkan luas OBC seperti yang pada sebelumnya tadi, yaitu 6 ditambah luas CDF yaitu 9. 6 tambah 9 sama dengan 15 meter. Nah, didapatlah jarak tempuhnya yaitu 15 meter. Nah, setelah jaraknya sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung kelajuan rata-ratanya yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T. Yang mana S ini adalah jarak tempuh, T adalah waktunya. Tadi jarak tempuhnya yaitu 15 dibagi T-nya yaitu 8. Sama dengan 1,875 meter per sekon. Nah, didapatlah kelajuan rata-ratanya yaitu 1,875 meter per sekon. Contoh soal yang ketiga yaitu sebuah mobil menempuh jarak sejauh 10 km. Kita tuliskan dulu diketahui jarak sama dengan S sama dengan 10 km. Dalam waktu 2 jam. Waktu sama dengan T, 2 jam. Maka tentukanlah kecepatan mobil tersebut. Nah, jadi ditanyakan yaitu kecepatan atau V. Ya udah, langsung saja kita jawab. V sama dengan S per T. Yang mana S ini adalah jarak, T adalah waktu. Tadi jaraknya yaitu 10 km. Dibagi dengan waktunya 2 jam. Sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5 km per jam. Atau mau kita konversi kilometer per jam menjadi meter per sekon juga bisa. Yaitu kita jadikan meter, kilometer ke meter dengan mengalikannya 1000. 5 kali 1000 yaitu 5000. Dibagi 1 jam dijadikan sekon yaitu dengan membagiannya 3600. Nah, 5000 dibagi 3600 yaitu 1,39. Nah, didapatlah kecepatannya yaitu 5 km per jam atau 1,39 meter per sekon. Sekarang kalian sudah tahu apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB. Di GLB kalian telah mengetahui bahwa lintasannya lurus dengan kecepatan yang tetap, tapi percepatannya adalah 0. Nah, penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.